Philo Coffee Shopee adalah sebuah cerita web series. Sebenarnya sudah cukup lama kita mendeveloping cerita ini ya. Dari ide cerita almarhum Mas Mul, beliau dengan Mas Eno waktu berapa tahun lalu itu pernah kita ngobrol-ngobrol nih masalah ide cerita film ini. Jadi ini memang ide dari almarhum untuk membuat sebuah cerita tentang pecinta kopi yang ada di sebuah daerah. Dan ini daerahnya kita ambil di Tegal memang, spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MH Nur Wicaksono. Di sini saya sebagai seorang produser. Awal cerita film Philo Coffee Shopee berawal dari sahabat saya bernama almarhum Mulyanto. Di saat tahun 2020, almarhum Mulyanto Joyo pernah berbicara ide cerita tentang Philo Coffee Shopee Arab seperti barista. Nah, pada saat itulah saya bersama almarhum Mulyanto mengajukan ke beberapa OTT, dan pada akhirnya di tahun 2021 saya mendapatkan kabar tepatnya di bulan Agustus, yaitu OTT Gateris tertarik untuk membuat cerita tentang Philo Coffee Shopee. Nama aku Afifah Ivanda. Di sini aku berperan sebagai Sophie di OTT Philo Coffee Shopee. Karakter Sophie sendiri itu dia sebagai wanita yang mandiri, independen, dan dia juga anak satu-satunya kayaknya ya dari keluarga yang berada di sini. Dia dipaksa menuntut dirinya sendiri untuk gimana caranya dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya dia mendirikan coffee shopnya ini gitu. Jadi dia wanita yang strong, stabil gitu secara mental. At least try. Halo, gue Debo Andrios. Di Philo Coffee Shopee ini gue berperan sebagai Philo. Philo ini karakternya dia adalah seorang laki-laki yang pede abis, terus ambisius juga, dan dia itu selalu kalau ngomong tuh to the point, ceplas-ceplos. Halo, perkenalkan, nama saya Febri Renzi Setiawan. Di series Philo Coffee Shopee ini saya berperan sebagai Yandi. Untuk karakter Yandi ini ya, dia ini adalah orang yang paling suka membanggakan dirinya. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi banget. Soalnya Yandi ini orang yang berkecukupan dan dia juga punya status sosial yang baik karena dia itu adalah seorang kepala cabang di suatu perusahaan. Dan karakter lain yang gak disuka Sophie dari Yandi ini ialah orangnya suka ngatur dan arogan juga. Dan kadang karakternya itu lebih mendekatin ke songong sih. Jadi ya hal-hal kayak gitu hal yang paling dibenci lah sama Sophie. Ya pada intinya Yandi ini adalah karakter yang bakal mengganggu kehidupan Sophie dan Philo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama kami adalah Nama saya Vinilia.
Di film web series ini saya memerankan sebagai Siti Khotijah. Biasa. Yoi. Dan kalau gua adalah Pauliski, jangan lupa yang dua, itu aliasnya. Nama aslinya Maulid Suprayitno. Ya, lah gue di sini berperan sebagai siapa tadi ya? Ikik. Ah, itu Ikik aliasnya. Kalau nama aslinya itu Iksan alias Ikik. Bang, tunggu dulu bang. Itu tuh Dipakai dulu dong. Kan lu ini. Oh iya. Makasih ya. pakai dulu pakai. Iya deh. Bisa nggak? Kain dong. Siti Khotijah sendiri itu adalah kaum muda ya yang sering kita temui kalau misalnya kita mau ke cafe shop. Tapi belinya cuman minuman, es teh manis, terus numpang wifi, terus nongkrongnya seharian. Yang semacam itulah ceritanya peran si Siti Khotijah ini. Nah kalau gue mah ya gue gamers ya kan. Gue gamers. Ya, iya nyari-nyari, tapi nyari-nyari wifi gua juga sama aja. Tapi kan beda kayak lu gitu, lu seharian. Kalau gue lebih dari seharian, bahkan mau sampai tutup gue tetap di situ. Oh, kalau dari si tokoh Ikik ini, dia awal pertama ngelihat si tokoh Siti ini emang ada sesuatu ketertarikan kali ya. Dan pada akhirnya dia mencoba menggoda dengan gratisan gitu, minuman gitu, makanan itu sih, tapi sebenarnya enggak sih, standar gitu sih. Standar gimana? Philo Kopi Sopi di web series ini kita bercerita tentang romans dibalut dengan komedi. Jadi ada 3 orang plus dengan teman-temannya. Ada orang yang cuma mau cari wifi gratis, ya. Ada yang memang cinta lama dikejar dan lain-lain. Seperti itulah kurang lebih menggambarkan sebuah drama percintaan yang dibalut dengan ya sedikit lucu-lucu dikit lah. Yang belum kelar dan kita suka cepat, pokoknya seru deh, ikutin terus ya seruannya. Untuk saat ini syutingnya sih fun banget dan tentunya ini berkesan banget karena latar belakang seriesnya sendiri ini seru banget, kopi dan fun. Ya pokoknya aku belajar gitu loh untuk jadi barista, dan Debu juga he works really hard buat jadi barista, dia bikin kopi, belajar gitu-gitu. Ya itu sih paling jadi berkesan. Yang menarik di proyek ini tentunya pertama dari director itu Mas Agung. Gue tuh sebelumnya pernah satu proyek sama Mas Agung, dari dia tuh masih Astrada dan dia sekarang jadi sutradara, which is itu buat gue kayak suatu kebanggaan, gue bisa langsung dipanggil, di calling untuk berada di project ini. Last day. Hari terakhir. Lancar bang? Insya Allah dikasih kelancaran dengan doa kita bersama tadi. Oke, amin. Semangat bang. Ini dan kebetulan di project ini juga dari 70-80% kru itu gue kenal semua, jadi gue di lokasi tuh kayak merasa nyaman aja gitu, kayak karena udah kenal semua. Selain itu lokasi Tegal yang agak sedikit panas dan malam itu dingin, mungkin itu aja sih yang buat menguras stamina aja sih. Tapi overall sih kayak kita syuting enjoy, fun, dan gak ada masalah yang rumit-rumit banget, jadi semuanya berjalan dengan baik. Dan apa ya, gue berharap project ini bisa berjalan dengan lancar, bisa sukses, dan
bisa dinikmati sama seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk suasana syuting di series ini dari pagi sampai malam suasananya santai banget, asik banget. Terutama sutradaranya juga banyak banget ngasih masukan buat saya. Justru kepala bagian itu harusnya memberikan contoh yang baik buat anak buahnya. Sorry, kepala cabang apa kepala bagian? Kepala bagian. Kepala bagian. Bukan, kan aku kepala cabang, bukan? Kan aku kepala bagian. Oh iya. Sorry ya. Terus juga buat kru-kru yang lain semuanya asik, enjoy banget. Jadi nggak ada tekanan lah buat saya pas syuting film ini. Semuanya santai banget. Suasana saat syuting menyenangkan banget. Pasti lu Apa? karena deket gua kan, makanya menyenangkan kan. Ih, males banget. Jadi kru-krunya itu gercep banget. Jadi Bohong apapun banget, yang bohong. kita butuhin, Oh, iya iya, serius. iya, Ya apa yang iya. kita butuhin tuh selalu disediain gitu. Dan mungkin first impression awal-awal karena belum kenal mungkin ya, dan rame gitu, cowok-cowok ngumpul. Jadinya kayak, apalagi pakai bajunya hitam-hitam gitu kan. Jadinya kayak, ih kayak ini ya, kayak berandal gitu. Tapi ternyata enggak loh gitu, ramah-ramah. Gembel-gembel gitu ya, ramah-ramah. Iya, ramah-ramah. Terus juga enak kalau diajak ngobrol gitu. Ya aku seneng banget sih karena bisa dapat pengalaman yang berharga ini gitu. Ketemu orang-orang baik. Iya. Kalau apa tadi pertanyaannya? Apa? Gimana Bisa sih? diulang nggak sih? Sorry. Iya. Gitu loh, kesan saat syuting gitu. iya. Mungkin sutradaranya juga. Nah ini gue pertama kali gue kerja sama bagus juga loh. ya sama Pak Agung ya, saudara Iya. ini ya. Jadi dengan penggarapan dia sih dia apa untuk menjelaskan ke talent-talentnya itu mudah dicerna gitu. Aman bang. Aman dong. Harus aman dong. 3 hari syuting nih. Berapa episode bang? Sehingga si aktor-aktor ini gampang memainkannya gitu. Iya. Salah satunya itu. Terus selain itu bagaimana dia dengan cermat ataupun dengan teliti dari adegan per adegannya dibumbuin sehingga gua ngerasain sendiri jadinya hidup di adegan per adegan itu gitu. Iya bener banget. Makanya gue juga penasaran banget nih nanti endingnya seperti apa. Kalau udah rampung Iya, semuanya ya, kalau udah kayaknya diedit keren itu. banget sih itu. Gue sih Aku yakin itu keren banget penasaran gitu. banget sih, aku juga. Kita yang maininnya aja penasaran ya. Pasti, apalagi Iya, ya kan. yang udah menanti-nanti Ya, gitu kan. itu sih, itu yang makasih banget itu ya Mas Agung, itu keren ya. Keren. Terus selain itu apa? Yang lainnya, ya kan. Ini keren-keren banget. Pokoknya tim produksinya keren-keren banget, kolektivitasnya, ya kan. Satu membangun satu, terus lama-lama, anjir jadi kuat gitu. Lu panjang banget. Oh, ya. Oke. Yang menarik dari kisah di film kita ini adalah bercerita tentang tokoh-tokoh yang ada ingin mencoba merebut kembali cintanya yang sudah hilang, ya. Dia kejar lagi, ya. Bagaimana caranya dia mengejar sementara yang dikejar sudah ketemu sama yang lain. Nah itulah, mungkin ini menarik lah, dibalut dengan cerita dan kondisi kekinian yang dialami oleh anak-anak milenial.
kenapa kalian harus nonton Vlog Kopi Sofi? Satu, ceritanya itu real. Kalian berasa seperti ini adalah kehidupan nyata karena ini juga light. Nah, kalian bisa merasakan emosi yang Sofi, Vilo rasakan di dalam series ini, dan banyak value yang kalian bakal dapat dari film ini. Gimana caranya kita bisa menjaga pertemanan, kita bisa belajar untuk menjadi seorang yang kuat walaupun dihadapin beberapa problematik kehidupan. Ya nggak sih? Terus dan banyak sih, tentunya aku nggak bisa nanti jadi spoiler, tapi secara keseluruhan cerita itu sangat menarik dan sangat mudah di ngena gitu di hati gitu loh. Aku sendiri sebagai Sofi di sini, aku aja benar-benar senang menjadi seorang Sofi, dan aku harap nanti kalian pas nonton juga senang, ikut kerasa feel emotional yang kita semua rasakan. So don't forget to watch. Jay, Lihatnya ke arah gue ya, ini ya, bapak-bapak ya. masih di Cafe Praduan, Coffee Shop Praduan. Ini Sudah? Yuk! liatin aja. Yang menarik dari project series Vlog Kopi Sofi ini yang jelas untuk para penikmat kopi pastinya akan sangat-sangat mengerti lah gitu. Dan untuk dari segi cerita pastinya, karena di sini juga ada beberapa konflik, nggak cuman dari Vilo dan Sofinya, tapi ada beberapa bumbu-bumbu dari karakter yang lain, dan juga mungkin dari segi background karakter Vilo dan Sofi itu memang agak lumayan 90 derajat. Jadi dengan berjalannya mereka di gue nggak bisa ngomong sih, ini kalau nanti gue jelasin malah spoiler. Pokoknya berjalannya seiring waktu mereka bakal bisa menemukan jati diri mereka masing-masing dan bisa meluapkan isi perasaan mereka. Jadi buat kalian yang penasaran, tungguin aja. Vlog Kopi Sofi itu bakal tayang di Genflix. Pertama itu mungkin karakter tiap pemain kali ya. Soalnya karakter tiap pemain itu beda-beda. Ada yang keras kepala, ada yang orangnya suka kepedean, ada yang lucu juga, dan ada orangnya yang dewasa. Jadi berbagai macam karakter tersebut menjadi satu di dalam film ini tuh jadi kayak menciptakan sebuah adegan yang asik sih menurut saya. Terus selain dari karakter pemain, dari segi ceritanya juga sih. Jadi dari segi cerita ini tuh agak sedikit kompleks sih, terutama masalah percintaan. Nah, jadi masalah percintaan itu agak sedikit dibawa turun, terus kadang ada masalah cinta ini dibawa naik gitu loh. Jadi kadang emosi kita itu suka dipermainkan. Jadi kita agak susah nebak nih ceritanya mau dibawa kemana. Belibet tuh. Apa ya? Nanti dibuang aja deh. Yang saya rasa adalah walaupun Siti itu awalnya adalah pribadi yang jutek, judes gitu ya, terus kayak egois karena numpang wifi gratisan cuma beli es teh manis berjam-jam di cafe shop yang baru lah ibaratnya gitu ya. Tapi dia juga peran yang sangat penting gitu, karena di sini dia membantu dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dalam web series ini. Jadi ada kontribusinya juga gitu loh, bukan cuman tamu doang yang mau numpang gratisan wifi aja gitu sih. Ya berarti ada sisi baiknya juga kan dari si Siti ini, kaum gratisan ini.
Kalau peran kamu gimana? Kalau Igik sendiri menarik tentang kekonyolannya, kekonyolan yang ya ampun, situasi apapun, kondisi apapun itu menjadi konyol, bikin orang kesel, bikin orang ketawa gitu. Iya. Nah, tapi dia juga selain itu dia setia juga kawan gitu. Jadi ketika kawannya berantem gitu kan, mereka bisa mempersatukan atau mengusahakannya untuk bersatu kembali gitu, tanpa dia memikirkan diri sendiri gitu ya, walaupun dia pengen Siti juga waktu itu sih ya. Iya. Hari ini day one kita syuting. Dan hari ini seru banget sih karena Karena hari ini day one kita perkenalan dan gue belajar jadi barista bikin kopi, belajar kopi. Jadi ini new experience dan banyak ilmu baru sih. Kamu gimana? Yoi, kalau dia di sini dapat pacar baru. Keren. Thank you. Ikutin terus ya. Jangan lupa saksikan Vilo Kopi Sofi The Series. Langkah pertama cerita cinta dalam kopi. Tanggal 29 November 2001. Hanya di aplikasi streaming Genflix. Karya ini saya dedikasikan untuk almarhum Mulyanto. Semoga almarhum Mulyanto tenang di alam sana penuh dengan senyuman ala barista. Salam hormat. Tonton ya. Iya ya. Dadah. Dadah.